Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again in English learning video. Ya, balik lagi di video pembelajaran bahasa Inggris. This is our material for today's meeting. Ini adalah materi kita untuk pertemuan kali ini. The title is Expressions of Necessity and Prohibition. Ya, Expressions of Necessity and Prohibition. Tentang apa sih itu? Oke, saya akan coba jelaskan ya. Necessity itu artinya keharusan, sementara prohibition artinya larangan. Jadi pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar gimana caranya membuat kalimat yang berisi keharusan, tentang keharusan atau larangan. Misalkan keharusan itu dalam bahasa Inggris, kamu harus datang tepat waktu. Nah, itu adalah keharusan ya. Dalam bahasa Inggrisnya, you must come on time. Ya. Lalu prohibition itu larangan. Ya. Larangan itu misalkan begini, jangan bermain handphone di dalam kelas, ya. Maka bahasa Inggrisnya, don't play handphone in a classroom. Ya. Jangan bermain handphone di dalam kelas. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Oke, the first one is expressions of necessity ya. Seperti tadi saya bilang, necessity itu artinya keharusan ya. Ada dua kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan expressions of necessity. The first one is must yang artinya harus. Lalu ada have to yang artinya juga sama, harus juga ya. Jadi ada dua kata yang bisa digunakan untuk menyatakan keharusan. Ada must yang artinya harus, ada have to yang artinya juga sama, harus ya. Pola rumusnya gimana? Yang must itu pertama-tama subject ditambah dengan must and then verb one atau kata kerja pertama, atau be jika tidak menggunakan kata kerja pertama atau verb one gunakan kata be, lalu object ya. For example, you must finish your homework. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu atau mengerjakan PR-mu ya. Kamu harus menyelesaikan PR-mu gitu kan. Atau you must be diligent. Kamu harus rajin. Itu ya. Begitu ya. Lalu rumusnya yang kedua yang menggunakan have to adalah subject plus have or has to plus verb one or be plus object ya. Jadi rumusnya adalah subject menggunakan kata have atau has to plus verb one atau be lalu object. Contohnya, kalau tadi menggunakan must, kalimatnya sama ya. Coba kita rubah. Yang tadi pakai kata must menggunakan kata have to ya. For example, you have to finish your homework. Ya, kamu harus mengerjakan kamu harus menyelesaikan PR-mu. Atau contoh yang kedua, you have to be diligent ya. Kamu harus rajin ya. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara kata must atau have to ya. Sama-sama artinya harus ya. Dua-duanya sama artinya harus. Nah, di situ ada catatan sedikit note. Kata be digunakan jika diikuti adjektif atau kata sifat. Jadi kita menggunakan kata be itu jika setelahnya itu adalah kata sifat. Contoh di kalimat itu you must be diligent ya. Kamu harus rajin. Ya, kata rajin itu kan kata sifat. Maka sebelum atau setelah kata must gitu atau kata have to itu ditambahkan kata be ya. Kalau kata harusnya itu diikuti dengan kata sifat ya. Misalkan kamu harus rajin.
kamu harus baik hati, ya. Rajin, baik hati. Nah, itu kan kata sifat ya. Maka you must be diligent or you must be kind, ya. Kamu harus rajin, kamu harus baik hati. Nah, kata be itu digunakan jika setelah kata harusnya itu adalah kata sifat, ya. Yang kedua catatannya adalah when do we use have to or has to? Kapan kita menggunakan have to? Kapan kita menggunakan has to? Di situ ada keterangannya. If the subject is he, she, it. Jika subjeknya adalah he, she, it, maka gunakan has to. Tapi jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka gunakan have to. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi. Expressions of necessity atau keharusan ini ada dua kata yang bisa digunakan. Ada kata must dan kata have to. Yang dua-duanya sama, artinya adalah harus. Oke, silakan di screenshot lalu dicatat ya di buku tulis. Oke. Ya. Silakan di screenshot lalu dicatat di buku tulis. Oke, karena ini penting ya. Oke. Next. Kalau tadi ada expressions of necessity ya tentang keharusan. Sekarang ada expressions of prohibition atau larangan ya. Gimana cara membuat kalimat yang berisi larangan dalam bahasa Inggris ya? Ada 4 tipe ya. Yang pertama adalah don't, lalu ditambah verb 1 yang artinya jangan titik ya, tergantung larangannya apa ya. Contohnya, don't open the door. Jangan buka pintunya, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada don't ditambah kata be lalu adjektif. Sama seperti tadi ya. Pokoknya kata be digunakan jika setelahnya itu diikuti oleh adjektif, ya, artinya jangan juga. Contoh, for example, don't be lazy. Jangan malas. Nah, malas itu kan kata sifat ya. Maka sebelumnya kita tambahkan kata be, ya. And then the third one, yang ketiga adalah no. Ditambah kata kerja pertama, ditambah verb one, lalu ditambah akhiran ing. Artinya sama juga, jangan, ya. Contoh, no playing handphone. Tidak boleh atau jangan bermain handphone, ya. Begitu. Nah, yang keempat ini menggunakan kata mustn't or must not, ya. Kalau tadi kata must di necessity itu artinya harus, maka jika ditambahkan kata not alias must not atau mustn't artinya menjadi tidak boleh, ya. Artinya menjadi tidak boleh. Pola rumus kalimatnya sama seperti kata must ya, kata mustn't ini. Jadi subject plus mustn't plus verb one atau kata kerja pertama atau be plus object, gitu ya. Contoh, you mustn't watch TV atau you must not watch TV. Kamu tidak boleh menonton TV. Atau you must not be lazy atau or you mustn't be lazy, ya. Kamu tidak boleh malas, ya. Jadi expressions of prohibition ini bisa menggunakan 4 tipe. Yang pertama don't diikuti verb one, lalu yang kedua don't diikuti be lalu kata sifat. Yang ketiga kata no diikuti kata kerja pertama ditambah akhiran ing. Yang keempat menggunakan kata mustn't atau must not, ya. Oke, silakan di screenshot juga lalu dicatat di buku tulis ya. Sekali lagi saya ingatkan, di screenshot lalu dicatat di buku tulis ya. Okay, I think that's enough for my explanation. If you have any question, please don't be hesitate to ask. Okay, that's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.